Aku iki anakmu, Pak. Tapi kok pilih kasih? Suara Arul bergetar di tengah hujan deras. Tubuh kurusnya berdiri di luar rumah orang tua yang kini terang benderang oleh lampu pesta. Dari dalam terdengar tawa. Musik dangdut menggelegar. Sementara Arul menunduk menangis. Air matanya terjun bebas bersama hujan. Dia tak menyangka semua uang yang ia kumpulkan selama ini hasil kerja keras. Habis dipakai biaya nikah kakak tertua, Arul. 24 tahun. Tubuhnya kurus kering, tulang pipinya menonjol. Kulitnya legam terbakar matahari ibu kota. Setiap pagi sebelum azan subuh benar-benar selesai berkumandang, Arul sudah bangun dari kontrakan sempit yang bahkan lebih pantas disebut gudang. Satu kamar berukuran tak lebih dari 3 kali 4 meter, dihuni 5 orang kuli bangunan. Kasur tipis digelar berhimpitan di lantai semen yang dingin dan lembab. Bau keringat bercampur kaus kaki dan sepatu basah serta pakaian kerja yang tak pernah benar-benar kering memenuhi ruangan. Jika hujan turun, air merembes dari atap seng berlubang. Jika panas datang, kamar berubah seperti oven. Namun Arul tak pernah mengeluh. Sarapan Arul hampir selalu sama nasi putih dan lauk dan sayur seadanya sisa makan malam yang dia bungkus dari warteg. "Mangan opo kowe Rul?" tanya teman Arul. Arul menjawab, "Biasa iki. Nasi sisa mambengi. Sing penting wargi Arul." Temannya memberi semangat. Arul tersenyum tipis. "Gajimu mbok kirim kabeh maneh?" tanya teman yang lain. Arul mengangguk. "Iyo, wong tuaku lagi butuh duit," jawab Arul singkat. Lalu ia berangkat kerja bersama teman-temannya. Memanggul semen, mengangkat besi, mencampur adukan beton dari pagi hingga matahari tenggelam. Tangannya penuh kapalan. Punggungnya sering nyeri, tapi yang paling berat bukanlah beban di bahunya melainkan beban di hatinya. Hampir semua gaji yang ia terima, Arul kirim ke kampung. Untuk ia titipkan ke ibu dan bapaknya, tujuannya menabung. Juga beberapa untuk biaya kebutuhan orang tua di kampung. Ia menahan lapar, menunda beli baju baru, bahkan sering menolak berobat saat demam. Demi satu hal, tabungan untuk kehidupan lebih baik. Arul bercita-cita jika tabungan sudah cukup, dia akan membuat usaha membuat batako di kampung. Masa kecil yang tak pernah hangat sejak kecil. Arul sudah terbiasa merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Kakaknya lelaki, selalu dibanggakan. Adiknya perempuan, selalu dimanja. Sedangkan Arul, seperti anak titipan. Arul sering mendengar kalimat itu. "Kakangmu kudu sekolah sing pinter soale bocah mbarep," kata bapak. "Adikmu cewek, ojo disusahke, bocah ragil sisan," kata ibu. Sedangkan Arul, "Kowe kerja wei, Rul, ojo kebanyakan ngimpi," pinta bapak memaksa. Sejak lulus SMP, Arul dipaksa bekerja. Tidak ada SMA, tidak ada mimpi kuliah. Saat Arul berkata ingin sekolah lagi, bapaknya membentak. "Sekolah opo? Duit sopo? Kowe iki yo kudu ngerti diri." Ibunya juga ikut menimpali. Lulus SMP, Arul disuruh ikut kenalan bapaknya kerja kasar di pasar. Saat kakaknya sekolah dengan sepatu baru, Arul bekerja dengan sandal jepit putus. Saat adiknya merengek minta uang jajan, Arul dimarahi karena dianggap boros hanya karena membeli nasi bungkus. Tak pernah sekalipun Arul bertanya kenapa ia diperlakukan berbeda. Ia hanya belajar menelan perih sendirian. Karena setiap satu kalimat tanya atau pembelaan dari mulutnya, pasti berujung caci maki dari kedua orang tuanya. Bahkan saat hendak berangkat kerja ke ibu kota, ibunya sudah mewanti-wanti untuk mengirimkan semua gajinya ke ibunya. "Gajimu kirimen kabeh. Nabung titip ke ibu. Kowe ben ora boro ning kono." Arul pun tanpa perlawanan setuju. Suatu hari, setelah proyek yang dia kerjakan rampung, Arul berniat pulang kampung. Sebelum dia kembali mencari kerja di proyek lain, ia berniat mengunjungi kampungnya dan menghitung sudah berapa banyak tabungan yang ia titipkan ke ibunya. Namun begitu sampai di kampung, Arul terdiam. Rumah orang tuanya ramai. Tenda besar berdiri. Musik dangdut menggema. Pesta pernikahan kakaknya mewah. Arul berdiri terpaku, dadanya sesak. Tidak ada undangan, tidak ada pemberitahuan bahwa kakak tertuanya akan menikah. Arul seperti tak dianggap. Hujan tiba-tiba turun dengan derasnya, seolah merasakan apa yang Arul rasakan. Ia baru tahu dari tetangga bahwa pesta itu menelan biaya besar. Dan lebih mengejutkan lagi, uang yang selama ini Arul kirim, habis dipakai untuk pesta kakaknya.
dan untuk biaya kuliah adiknya di kota. Saat Arul memberanikan diri bicara, suaranya gemetar. "Mak, iki pesta sopo?" Ibunya menjawab enteng, "Kakangmu nikah, Rul." "Alhamdulillah." Arul terdiam. Tangannya gemetar. "Mak, duit sing tak kirim kui." "Belum selesai bicara kowe jangan perhitungan," bentak ibunya. "Kakangmu nikah kui butuh jeneng butuh pengakuan biar nggak malu-maluin besan," lanjut ibunya sambil melotot. Bapaknya ikut menyela, "Kowe iki wong lanang, tugasmu bantu keluarga. Duitmu yo kanggo bayar adikmu kuliah, butuh biaya akeh, wes umum kowe bantu." Kakaknya mendengus, "Yen ora gelem bantu, yo ora usah mulih." Adiknya berkata pelan tapi menusuk, "Mas Arul ki egois." Bapaknya lanjut marah, "Kowe lek ra trimo minggat wae, lunga teko ngomah, rasah ngisin isini wong tuwa duwe gawe." Bentak bapaknya. Kakaknya mencibir. Adiknya memalingkan wajah. Tak satu pun membela Arul. Arul terkulai lemas, dia keluar rumah saat suasana pesta meriah. Hujan semakin deras. Air matanya pun ikut mengalir tiada henti. Arul benar-benar sadar, ia tidak pernah benar-benar dianggap keluarga. Arul kembali ke ibu kota dengan hati hancur. Ia bekerja lebih keras, lebih diam, lebih kosong. Hingga suatu siang, di proyek bangunan tinggi tempat kerja barunya, sebuah kejadian mengubah hidupnya. Seorang pria paruh-baya berjas rapi. Pemilik proyek sedang meninjau bangunan, lantai 2 tanpa sengaja. Kakinya terpeleset hampir terjatuh masuk ke dalam mobil molen yang sedang berputar di bawah. Jika terlambat 1 detik saja, nyawanya melayang. Arul tanpa pikir panjang berlari dan menarik pria itu dengan sekuat tenaga. Tubuh Arul sendiri terjatuh, lututnya berdarah, tapi nyawa pria itu selamat. Pria itu terdiam, napasnya tersengal. "Siapa namamu, Nak?" "Arul, Pak." Saat pria itu membantu Arul berdiri, matanya tertuju pada kalung kecil berbentuk daun semanggi yang tergantung di leher Arul. Wajah pria itu pucat. "Dari mana kalung itu?" Suaranya bergetar. "Sejak kecil sudah ada, Pak. Dari bayi saya sudah pakai." Pria itu menggenggam dadanya. Ia mengeluarkan kalung yang sama dari balik kemejanya. Daun semanggi. Sama persis. Tangis pecah. "Kamu anakku. Kamu anakku," teriak pria itu sambil menangis. Pria itu adalah Pak Hartawi. Dan Arul ternyata adalah anak kandungnya. Puluhan tahun lalu, saat kerusuhan besar terjadi, bayi Pak Hartawi hilang. Diduga terbawa massa dan tak pernah ditemukan. Kalung itu adalah satu-satunya tanda. Lalu Arul dibawa ke rumah sakit, dites DNA. Hasilnya tak terbantahkan. Pak Hartawi memeluk Arul sambil menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arul merasakan pelukan ayah. Hidup Arul berubah. Ia tinggal layak. Ia disekolahkan. Ia dihargai. Namanya Arul diganti menjadi Dewangga, nama pemberian Pak Hartawi dan almarhum istrinya dulu saat Arul lahir. Sementara itu, di kampung, orang tua yang dulu memanfaatkan Arul kini kebakaran jenggot. Uang habis. Hutang menumpuk. Tak ada lagi kiriman. Arul memilih diam. Bukan balas dendam, tapi keadilan hidup. Kalung daun semanggi kini selalu Arul pakai. Sebagai pengingat, bahwa penderitaan panjang tak selalu berakhir sia-sia. Pak Hartawi mulai menyelidiki kasus hilangnya Arul bertahun-tahun lalu. Dia sewa detektif swasta. Hingga dia menemukan fakta, orang tua Arul di desa dulu tinggal di ibu kota, sengaja memanfaatkan kerusuhan untuk menculik bayi-bayi orang kaya dan minta tebusan. Namun karena waktu itu keluarga Pak Hartawi meninggalkan tanah air dan tinggal di luar negeri, jadi uang tebusan tidak bisa diminta. Akhirnya Arul dibesarkan namun dengan siksaan batin maupun fisik. Akhirnya Pak Hartawi mempolisikan orang tua Arul di kampung, memasukkan ke penjara. Akhirnya Arul bisa menikmati hidup bahagia.